Kamu lagi ngapain? Ini nih aku lagi nonton film 12 Years a Slave. Kamu pernah denger gak filmnya? Pernah. Pernah? Ya ini yang Itu tentang tentang perbudakan. yang tentang perbudakan itu loh. Kebetulan aku lagi pengen bikin esai atau artikel tentang Oh ya, ini rasisme bakal gitu bagus sih. lah sebagai referensi. Iya. Kamu udah pernah nonton belum sih filmnya? Belum sih, cuman pernah denger aja gitu. Oh, mungkin terkenal juga berarti ya film Oh ini ini. ada yang apa nih? Kamu udah pernah nonton belum sih film ini 12 Years a Slave? Belum pernah nonton sih, cuman pernah denger aja banyak yang ngomong gitu. Iya, nah aku juga sih taunya dari salah satu teman aku ya, katanya film ini tuh tentang rasis gitu loh. Kebetulan kan aku pengen nulis juga tentang rasisme. Nah, kalau misalnya yang ngomong-ngomong soal rasis ya, emang rasis tuh ternyata dari dulu udah ada Udah gitu ada sampai sejarahnya. sekarang. Nah, kalau film 12 Years a Slave ini juga katanya sih diangkat dari kisah nyata loh. Oh ya? Jadi gimana ceritanya itu teh? Jadi seorang kulit hitam dia harus menjalani perbudakan selama 12 tahun. Ya, saya juga ya 12. 12. Oh iya benar, 12 Years a Slave ya, benar Lama banget. banget ya. Iya, Gimana itu ceritanya? cuman ceritanya pemeran utamanya tuh dia emang orang kulit hitam dulu, tapi nggak di kelas bawah, bukan yang di kelas budak gitu, tapi tinggal di Amerika yang emang dia tuh biasa aja kayak ekonomi menengah ke atas lah gitu, bukan menengah ke bawah. Cuman dia dijebak terus dijadiin budak selama 12 tahun. Gitu. Aku juga belum beres sih nontonnya, ini baru setengahnya gitu. Tapi Terus kayaknya tuh seru deh filmnya. iya, jadi isu yang diangkat ini tuh bener-bener erat banget kaitannya sama rasisme. Bener-bener. 12 tahun itu ada perlawanan nggak? Ya ada perlawanan juga. Terus kan emang pemeran utama di sini diceritainnya tuh pinter gitu loh, bisa baca kan. Biasanya kalau budak nggak bisa baca gitu ya, kalau si pemeran utamanya itu bisa baca sampai dia tuh jadi anak kesayangan majikannya gitulah istilahnya. Nah dari situ juga banyak perlawanan yang dia lakuin sih gitu. Terus selain film ini juga aku baca-baca buku buat isu-isu rasisme. Film ini tuh bagus banget menurut aku, soalnya bisa membuat orang yang nontonnya tuh merasakan apa yang ada di film ini. Apalagi kan ini kisah nyata, jadi buat orang-orang yang nonton ini tuh bisa jadi pelajaran juga nggak sih buat kita-kita, bahwa kulit hitam dan kulit putih itu sebenarnya ya setara aja gitu, gak boleh dibeda-bedakan rasisme. Menurut kamu gimana soal rasisme sih? Rasisme sih seharusnya sesuatu yang nggak boleh dilakukan gitu ya, untuk terutama untuk zaman sekarang kan udah harusnya nggak ada gap antara kulit putih, antara kulit putih dan kulit hitam, harusnya sih setara aja gitu. Apalagi zaman sekarang ya, harusnya isu-isu tentang rasis itu udah bukan lagi jadi isu sebenarnya, harusnya sih udah aja setara gitu kan. Cuman sayang banget kayaknya kalau zaman sekarang masih ada isu tentang rasisme. Tapi kayaknya masih ada ya. Masih banyak, apalagi kayaknya kalau di Amerika sih kayaknya bakal masih banyak banget, apalagi orang-orang yang keturunan Afrika tapi tinggalnya di Amerika gitu kan, masih banyak mendapatkan rasis. Kalau misalnya kita di Indonesia mah alhamdulillahnya kan udah ada kayak Bhinneka Tunggal Ika lah ya, Pancasila gitu kan, kita mau menjunjung tinggi keberagaman gitu. Cuman kalau di Amerika kayaknya susah ya untuk orang-orang Afrika yang tinggal di sana, karena emang dulunya juga dia dijajah gitu. Yang kulit putih merasa dirinya superior daripada yang Nah iya betul. Kok bisa gitu ya? Emang apa istimewanya gitu kulit putih? kalau Padahal sama aja kan. Kalau misalnya nggak salah ya, dulu aku pernah dengar kalau orang kulit putih itu merasa terancam gitu dengan banyaknya orang kulit hitam. Jadi dia kayak harus lebih superior supaya dirinya tidak merasa terancam. Oh gitu ya. Ya. Correct me if I'm wrong, tapi setahu aku kayak gitu sih. Terus selain dari film ini juga aku ngelihat tokoh-tokoh keturunan Afrika Amerika yang bisa sukses di sana gitu, yang membawa isu rasis. Nah, salah satunya ada Tester Getz. Kamu pernah dengar nggak namanya Tester Getz? Belum. Aku juga sih baru tahu Tester Getz atau seorang Afrika Amerika di sana yang Tester Getz ini tuh baru tahu kemarin ketika aku searching gitu, dan ada baca bukunya juga. Jadi si Tester Getz ini tuh dia adalah seorang aktivis dan seniman dari Chicago, tapi keturunan Afrika Amerika yang sukses Di Amerikanya gitu sebagai seniman. Dia berhasil kayak ngebuat satu bank itu dijadiin museum atau galeri pameran gitu tentang lukisan dia atau tentang karyanya dia, tapi mengangkat isu rasisme. Wah mantap. Jadi bagus kan, apalagi kalau misalnya museum tuh kayaknya bukan abadi sih, lama gitu bertahannya gitu kan, nggak mudah untuk dihancurkan gitu istilahnya ya. Orang-orang juga kesananya bisa tiap hari gitulah pokoknya.
bagus banget. Bisa jadi tempat study tour. Iya, terus menurut aku kenapa aku suka sama si Tester Gates ini, soalnya dia ngangkat isu rasismenya kayak beda dari yang lain. Kreatif sih, ya. kreatif gitu kan. Kalau orang-orang biasanya dari lewat film gitu atau Kayak ini ya, buku film. ya, atau Affairs a Slave buku gitu biasa, atau film ya. Tapi kalau lukisan karya itu kayaknya jarang nggak sih? Jarang banget. Nah, kayaknya jadi Tester Gates ini dulunya juga sempat apa ya, kayaknya kena rasisme di Amerikanya, sehingga dia bisa berhasil ngebuat ini gitu, apa sih namanya, ngebuat pameran galeri terbesar, nggak terbesar juga maksudnya, pameran galeri tentang mengangkat isu rasisme di Amerika gitu. Keren juga sih bisa pakai lukisannya mengangkat isu rasisme. Terus Gates ini mendapat pengakuan internasional pada tahun 2012. Berarti dia udah kayak mendunia. Sebenarnya si Tester Gates ini berhasil membawa isu rasisnya mendunia gitu. Keren, bisa jadi pelajaran banget untuk orang-orang di luar sana gitu yang masih rasis. Banyak banget sebenarnya rasis, apalagi orang Asia tuh banyak dirasisin gak sih sama orang sana? Iya, banyak banget. Kalau misalnya aku ngelihat apa ya, kayak video call orang, bukan video call, apa sih kalau misalnya di internet tuh yang yang kayak FaceTime sama orang luar tuh namanya Lupa lagi. oh, kayak Ome TV. Nah, Nah, kayak di YouTube ya kan suka banyak sekarang konten Ome TV. Nah, aku tuh suka kadang pernah lihat kayak ada orang rasis gitu kayak gini-gini ke orang Asia. Oh, itu teh. Iya, itu teh rasis gitulah. Dia rasis ya, benar. Makanya dengan adanya film ataupun buku ataupun tokoh-tokoh yang membawa isu rasis itu berpengaruh, sebenarnya sangat berpengaruh untuk orang-orang di sekitar ya. Kita bisa jadi mikir dua kali untuk isu rasis ini gitu, karena emang sebenarnya rasisme juga nggak boleh banget. Apalagi aku ngerasa kayak rasisme, aku kan kulit hitam gitu, dan takut dirasisin gak sih? Duh, enggak deh. Pokoknya ya gitu deh, banyak banget isu-isu rasis ini itulah. Terus ya si Tester Gates ini dia tuh nggak cuman buat lukisan doang loh, tapi kayak seni-seni kontemporer yang tahu nggak sih, kayak tarian-tarian gitu geningan, tarian-tarian orang sendiri dia nari-nari gitu, tapi ada makna di balik tariannya gitu. Iya. Jadi dia juga pencipta sebuah tarian juga. Terus yang Seni nariinnya kontemporer dia juga. gitu. Bukan, nah dia tuh uniknya dia yang ngejadiin si orang penari itu, pernah ya dia kayak ngegunain artis non kulit hitam untuk dijadikan hitam gitu, untuk mengangkat isu rasisme. Keren banget. Jadi di balik tarian itu ada makna-makna kayak gitu loh. Terus pernah dengar gak film As tau gak? Pokoknya ada film-film juga yang mengangkat isu rasisme, tapi nggak secara gamblang dia mengemukakan kalau ini film tentang rasisme. Jadi tersirat gitu. Jadi gitu ya. tersirat gitu, dan itu juga bagus banget sih kalau kata aku, jadi mind blowing kan gitu. Kayaknya harus nonton ya film-film kayak gitu. Harus Ini nonton juga sih. belum sih yang 12 Years a Slave. Ini juga harus ditonton sih. Sebenarnya ya lebih orang tuh lebih menarik karena adanya mind blowing gak sih? Kayak ini kan dia mengambil si Tester Gates tuh mengambil artis non kulit hitam terus dijadikan hitam supaya kita tahu maknanya apa gitu. Kalau rasis tuh gini misalnya kan. Tuh tentang blackface. Orang artis yang non kulit hitam dijadikan hitam itu namanya blackface art, nama seninya dia gitu. Blackface ini umumnya dianggap sebagai praktik kinerja rasis yang anakronistik, meskipun atau karena itu telah banyak digunakan di seni kontemporer. Terus seni ini tuh, seni blackface itu digunakan sebagai bentuk dekonstruksi dan kritik atas terhadap itu yang rasisme antara kulit putih dan kulit hitam. Blackface. Sebenarnya kalau rasis itu lebih ke warna kulit nggak sih? Atau apa aja sih yang bisa disebut rasis sebenarnya? Kayaknya warna kulit aja deh. Warna kulit aja ya. Kalau misalnya kalau selain ke warna kulit kayaknya ke toleransi. Kalau budaya itu termasuknya rasis nggak ya? Kayak misalnya warna kulit sama fisik mungkin ya? Iya, kayak mata sipit gitu kan. Sama fisik juga rasis ya kayaknya. Padahal kenapa sih orang-orang bisa rasis? Aku gak ngerti. Apa yang harus dipermasalahin gitu ya dari rasis gitu? Maksudnya dari orang yang warna kulit hitam dan kulit putih. Menurut aku nggak usah ada yang dipermasalahin. Gitu. Soalnya kita nggak tahu kan. Ya kita nggak tahu apa yang orang lain rasakan gitu. tentang itu. Makanya aku tuh kayak pengen bisa ngebuat artikel ini ya, baca-baca referensi. Ya, gitu. kamu bikin esai ya tentang ini? Iya, pengen bikin banyak esai. referensi nih kamu. Iya, harus banyak baca referensi. Soalnya menarik banget gitu. Aku juga kan sekarang bingung kenapa orang-orang bisa rasis gitu.
Bisa dijadiin penelitian ya. Bisa. Ya udah, yuk kita lanjut nonton. Mau ikut nonton nggak? Boleh tuh. Originate from Canada.